Menanggapi drama keputusan MK terkait Undang-Undang Pemilu, seorang sastrawan politik bernama Ahmad Khozinuddin menulis sebuah artikel yang berjudul "Pesan Undang-Undang kok ke DPR, itu sudah kuno. Kini zamannya pesan ke MK." Marilah kita simak dan dengarkan baik-baik dan tuntas, supaya tidak gagal faham. Keliru besar, kalau ada yang berpendapat kekuasaan legislatif itu ada di DPR. Lihat saja, Presiden bisa terbitkan aturan, Menteri juga, bahkan setiap kepala daerah punya kewenangan menerbitkan aturan. Jadi, sejatinya teori trias politika itu utopia, hanya ada dalam mimpi, tak wujud dalam alam nyata. Keliru besar, kalau mau pesan undang-undang itu harus ke DPR. Pesan undang-undang ke MK aja, lebih irit biaya, spesifik, bersifat final dan mengikat. Norma yang dibentuk undang-undang, masih bisa dibatalkan MK, sementara norma yang dibentuk MK tak ada yang bisa membatalkan. Irit, karena hanya cukup membiayai 9 hakim MK. Kalau pesan undang-undang lewat DPR, harus membiayai 575 anggota DPR. Spesifik, bisa fokus pesan norma sesuai kepentingan saja. Tak perlu kajian ini itu, uji publik, dan lain-lain. Cukup fokus pada satu pasal, lalu mintakan norma tafsiran yang diinginkan. Selesai. Seperti dalam kasus Undang-Undang Pemilu. Ilustrasinya Gibran kepingin pesan norma undang-undang, agar bocil bisa maju pilpres, asal pernah, atau sedang menjabat sebagai wali kota. Kalau Gibran pesan ke DPR, biayanya pasti mahal. Proses bertele-tele, harus terlebih dulu dimulai, dengan memasukkan norma perubahan Undang-Undang Pemilu ke prolegnas. Prosesnya panjang dan melelahkan. Lewat MK, apalagi punya orang dalam hal ini punya paman, maka dengan mudah Gibran bisa lolos dan ikut pilpres. Cukup pesan tafsir norma pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selesai. Pesanan juga bisa dibuat dramatis. Ada 4 yang dissenting, 5 yang pro. Seolah, norma yang dibentuk hasil perdebatan. Padahal, pesanan yang telah dikondisikan. Agar lebih objektif, pesanan di antar anak mahasiswa yang masih unyu-unyu. Agar lebih heroik, seolah perjuangan mahasiswa, tak ada kepentingan Gibran. Jadi kamu, iya kamu, yang masih memesan undang-undang lewat DPR, itu cara kuno. Karena, pesan undang-undang secara instan itu, bisa kok via MK. Apalagi, kalau paman kamu adalah ketua MK. Pasti pesanan kamu siap saji, dalam sekejap dan secepat kilat. Instan. PDIP gak usah marah-marah, walau punya mayoritas di DPR, tapi tak punya saham di MK. Karena itu, uji materi syarat capres diloloskan MK, bukan untuk kepentingan PDIP, tapi untuk tradinasti keluarga Jokowi. Kalau PDIP punya nyali, segera pecat petugas partaimu, sebelum kamu akan dimangsa harimau, yang kamu pelihara sejak berwujud kucing. Segera. Komentar admin. Dalam kasus ini, terlihat dengan jelas bahwa DPR mandul, MK bisa berbuat apa saja seenaknya sendiri. Fungsi legislatif DPR, hanya teori. Nyata terbukti ada praktek otoritarian dan nepotisme penguasa, yang tidak bisa dicegah. Ya sudahlah, sebagai rakyat kecil, kita nonton saja dagelan ini. Semoga terhibur. Dan yang penting, jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allah.